إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita sampai pada Babul Aniyah, bab tentang bejana-bejana. An Hudzaifah bin al-Yamani, dari Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati. Janganlah kalian meminum dari wadah yang terdiri dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima. Dan janganlah kalian makan dari piring-piring keduanya. Fa innaha lahum fid dunya. Maka sesungguhnya ia, wadah dari emas dan perak, adalah bagi mereka orang-orang kafir fid dunya, di dunia, walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Sudah ketemu babnya? Ya, dihadiahkan hadis yang kedua untuk dibaca terjemahannya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannama. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Ummi Salamah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang minum di bejana perak tidak lain melainkan mencurahkan ke dalam perutnya api jahanam. Muttafaqun alaih. alladzi yashrabu fi ina'il fiddati, kata Rasulullah, orang-orang yang meminum dari wadah perak, innama yujarjiru fi batnihi. Apa di situ maknanya? Hanya saja yang terakhir tadi, tidak lain mencurahkan, ya, di dalam perutnya api neraka jahanam. Dua hadis ini para jemaah tentang larangan memakai wadah dari emas. Walaupun emas itu adalah perhiasan yang diperbolehkan untuk orang-orang yang beriman, tetapi tidak untuk makan atau tidak untuk minum, ya, tidak untuk makan dan minum. Bahkan Nabi mengatakan bahwasanya ia adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita nanti di akhirat. Ini orang-orang yang beriman itu serba diuji di dunia, hal-hal yang perhiasan semacam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ujian bagi kita. Dalam hadis lain dikatakan ad-dunya
Jannatul kafir wa sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Artinya bahwasanya orang-orang yang beriman terkait dengan hududullah, hukum-hukum Allah. Di sana ada halal, ada haram. Ada hal yang boleh, ada yang tidak boleh. Maka ketaatan seorang mukmin terhadap hududullah ini, terhadap hukum-hukum Allah, itulah penjaranya, ya, itulah penjaranya. Adapun orang-orang kafir bebas dari itu, bebas makan, bebas minum, bebas nikah, macam-macam di dunia, tanpa ada hukum yang berkaitan dengan mereka, karena mereka sudah kafir. Sedangkan kekafiran mereka menyebabkan amal apapun yang datang dari mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi orang yang beriman di dunia ini adalah merupakan penjara, artinya bahwa orang yang beriman hidupnya terkait dengan hududullah, batasan-batasan Allah. Sedangkan di akhirat nanti sudah jelas semua perhiasan ini akan dicurahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena di akhirat nanti para jamaah lebih banyak rahmat Allah daripada di dunia. Ya, dikatakan dalam hadis bahwasanya innalillahi mi'atu rahmatin, ya. Bahwasanya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Ya, 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu diambil satu saja. Ya. Kalau 100 diambil satu berarti sisa 99. Nah, yang 99 itu semuanya untuk di akhirat nanti. Bagi kita sekarang yang beriman kepada Allah dengan baik dan benar, beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, maka kita nanti akan mendapatkan yang 99. Itu pun Allah jadikan yang satu yang dilempar ke dunia ini nanti dipertemukan, ya, digabungkan dengan yang 99 sehingga sempurnalah nikmat di akhirat nanti 100 nikmat itu. Nah, kemudian kita baru sekarang ini baru melihat rahmat Allah satu saja. Nah, yang kita lihat di dunia sekarang ini dengan pernik-perniknya dan macam-macamnya itu cuma berapa? Satu saja. Itu pun sudah seperti ini gitu loh. Bayangkan dengan yang 99. Makanya sifat surga itu bagaimana? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basyarin. Tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit di hati seorang manusia pun. Wallahi itu surga. Bayangkan 99, itu pun yang satu yang terlempar ke dunia nanti digabungkan lagi 100%. Maka cerita-cerita yang ada di surga tentang nikmat-nikmatnya yang gak asing, memang 100 kenikmatan nanti. Yang satu saja seperti ini. Ya, dilempar ke dunia, wa yuza'u bainal jinni wal insi, dan dibagi oleh Allah antara jin dan manusia. Jin berebut, manusia berebut. Gak habis-habis. Di dalam hadis yang sahih bahwasanya seandainya lau anna insakum wa jinnakum, kata Rasulullah dalam hadis qudsi, sekiranya manusia kalian dan jin kalian mulai dari awal sampai akhir fi sa'idin wahidin, ya, berkumpul dalam satu tempat, kemudian meminta masing-masing sesuai dengan permintaannya. Ya, permintaannya macam-macam kan. Setiap manusia itu punya keinginan. Lalu Allah beri semua permintaannya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi tadi? Bahwasanya hal itu kecuali seperti benang yang dimasukkan ke dalam lautan, lalu ditarik benang itu, sebanyak air yang nempel di benang itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang dibagi antara jin dan manusia tadi. Wallahi subhanallah, Allah itu maha kaya, ya, maha kaya. Maka bagi kita tidak ada kebaikan kecuali
mendekat saja kepada Allah, minta kepada Allah, yang pada akhirnya Allah memberi kepada kita. Ya, paling tidak di mana? Di akhirat nanti. Ya, adapun di dunia terserah Allah. Ya, karena di dunia ini darul bala, tempat ujian. Ya, la darul jaza, bukan tempat balasan. Dunia ini para jamaah tempat ujian, bukan tempat balasan. Jadi selama di dunia ya kita minta saja kepada Allah, ya terserah mau Allah beri atau tidak, begitu. Tapi yang paling jangan sampai enggak diberi di mana? Kalau enggak diberi ini bahaya ini, yang di akhirat nanti. Ya, yang di akhirat nanti kita pastikan sekarang harus diberi. Nah, begitu. Bagaimana memastikannya? Ya sekarang kita memastikan untuk mendekat dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Karena para jamaah untuk urusan akhirat seluruhnya settingannya adalah sekarang. Untuk urusan akhirat seluruhnya settingannya adalah sekarang. Mau surga yang tingkat 100 misalnya, karena surga itu di dalam Ibnu Katsir dikatakan ada mi'atud darajatin, 100 tingkatan. Hotel bintang 100. Nah, tingkatan yang pertama, surga yang terdiri dari perak. Segala sesuatunya perak. Serba perak, semuanya serba perak. Yang kedua, surga yang terdiri dari emas. Segala sesuatunya terdiri dari emas. Tingkatan ketiga terdiri dari mutiara. Segala sesuatunya terdiri dari mutiara. Kemudian tingkatan keempat sampai yang 100, itulah yang dimaksud mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbi basarin. Tempat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbersit dalam hati seorang manusia pun. Itu keempat sampai yang 100. Semua tingkatan ini settingannya adalah sekarang. Jadi kita ini mau surga yang keberapa? Itu sekarang gitu loh. Belinya tiket itu sekarang. Bukan setelah masuk kubur baru mau beli tiket. Nah, ini kedaluarso nanti, kedaluarso. Apalagi malaikat sudah datang menanyai tentang 3 perkara itu. Man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Sudah. Di sana sudah bukan waktunya beli tiket untuk akhirat sudah. Ya, karena sejak dari kubur itu sudah masuk kepada darul jaza, tempat balasan. Adapun membelinya tiket sekarang, mau tiket mana? Surga Firdaus? Surga di bawahnya Firdaus? Atau surga yang paling bawah tadi? Ya, di mana surga paling bawah? Surganya siapa? Surganya yang paling terakhir keluar dari neraka. Lah kalau bisa jangan daftar yang ini ya. Kalau bisa jangan daftar yang ini. Ya, daftarlah yang paling atas, yaitu Firdaus. Kata Rasulullah SAW dalam memberikan sugesti kepada kita, idza sa'altumul jannata fas'alil Firdaus. Jika kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, sekalian minta Firdaus. Ya, jangan basa-basi. Jangan basa-basi seperti tetangga sebelah, di mana sampai dijadikan pujian-pujian sebelum sholat. Apa yang terkenal itu? Ya, nyanyiannya lupa. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambin azimi. Basa-basi ini apa artinya? Yang awal itu, ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku ini tidak potongan, enggak potongan ya Rabbi untuk masuk surga Firdaus. Tapi wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka jahim. Nah, ini kan bertentangan dengan hadis ini. Wah, lagu ini para jamaah saya suka sekali ini. Sekarang dilagu-lagukan di Masya Allah ya. Orang dai-dai banyak yang memakai doa ini ya. Padahal ini doa basa-basi.
Islam tidak menghendaki demikian. Di dalam Islam yang ada, apabila kamu minta firdaus, apabila minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah firdaus. Itu Islam. Dan ini yang benar. Dan ini hakikat agama. Jangan tanggung-tanggung dalam agama. Berbuatlah yang maksimal, yang terbaik. Makanya di situ, di dalam Islam para jamaah, yang terbaik, kata-kata yang terbaik. Itulah mutu Islam untuk segala sesuatu itu. Untuk segala sesuatu. Dalam masalah keimanan, Islam memberikan motivasi kepada kita apa? Capailah al-Islam as-sadiq. Al-iman as-sadiq, iman yang benar. Dalam masalah iman, Islam menyuruh apa? Capailah al-iman as-sadiq, iman yang beneran. Dalam masalah takwa, apa kata Islam dalam surah Al-Imran itu? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Apa terusannya, Pak? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wah, saya sudah pakai baju takwa, Ustaz. Belum, itu cuma cap saja itu. Dalam masalah takwa, Islam memberikan motivasi apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa. Dalam masalah hidup, Islam memberikan motivasi apa? Ya, wala tamutunna, dalam masalah kematian, hidup dan mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wallahi para jamaah, ini ilmu. Islam menghendaki kepada manusia itu yang terbaik. Ya, kalau sudah berusaha yang terbaik, ya, seandainya ada kejatuhan itu di bawahnya gitu, sedikit gitu. Sudah berusaha. Ya, siapa yang maksimal di antara mereka? Mungkin hanya nabi, ya, para nabi. Tapi berusahalah, ya, berusahalah. Kalau surga jangan tanggung-tanggung, firdaus. Ya, dalam masalah amal, ya, dalam masalah amal, capailah al-amal as-salih, amal yang soleh. Dalam masalah taat, Islam meminta dari apa? Ya, at-ta'atu muwafaqatul murad, fi'lan lil ma'mur au tarkan lil mahdzur. Dalam masalah taat, taat itu adalah muwafaqatun lil murad, sesuatu yang sesuai dengan tujuan, sesuatu yang sesuai dengan kehendak, fi'lan lil ma'mur, baik dalam rangka menjalankan perintah, autarkan lil mahdzur, atau menjauhi larangan. Berarti dalam masalah taat, itulah makna daripada taat. Baik itu taat kepada Allah atau taat kepada manusia sekalipun. Maka yang dinamakan taat itu adalah yang sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau tidak sesuai dengan yang dikehendaki, itu bukan taat. Contohnya dalam urusan agama misalnya, yang namanya taat, ya, apalagi yang disebut taatullahi wa rasulihi, ya, harus sesuatu yang kita laksanakan tadi, atau ketaatan yang kita peruntukkan untuk Allah dan Rasulnya, yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, baik itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Nah, ini penting. Kalau ternyata sesuatu tadi di luar yang termasuk kepada ketaatan kepada Allah, berarti nyimpang dari Quran. Yang keluar dari ketaatan kepada Rasul, berarti nyimpang dari sunnah. Maka bukan taat namanya. Dan ini kaidah ini penting sekali, berangkat dari hadis ini, ya. Ya. Yang namanya taat itu mudah-mudahan kita bisa, dan kita harus bisa, dan kita terus berusaha. Yaitu sesuainya apa yang kita lakukan dengan kehendak. Berarti dalam hal ini kehendak Allah dan Rasulnya. Loh, kita hidup di zaman sekarang misalnya, di zaman sekarang ini kan sudah jauh dari Rasulullah SAW. Subhanallah, banyak orang tertipu dengan waktu. Banyak orang tertipu dengan berjalannya waktu, sampai akhirnya menjadi alasan untuk
menjalankan agama sesuai dengan hawa nafsunya. Dengan alasan, loh kita ini kan hidup di zaman milenium. Nah ini Rasulullah kan di zaman onta. Macam-macam alasannya. Dan setan akan terus berusaha mengembangkan ide-idenya. Ya, setan akan terus berusaha mengembangkan ide-idenya. Agar manusia selalu berpikir kepada bagaimana dalam masalah agama ini selalu ada perkembangan begitu, ya. Maka padahal agama ini apa perlu dikembangkan? Artinya cakupannya tidak, sudah sempurna. Ya, sebagaimana dalam surah apa itu? Di mana Allah mengatakan apa? Bahwa telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Ini sudah disempurnakan. Sudah tidak perlu lagi cakupan Islam itu perlu ada kreasi baru, perlu ditambah casingnya atau apa, kayak orang-orang yang berbicara itu, ya. Sudah tidak perlu lagi hal seperti itu. Jadi para jamaah, atiullaha wa atiur rasul yang dimaksud adalah sesuainya kehendak, ya, baik itu dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Maka sebenarnya mudah sekali dalam masalah agama para jamaah. Sering sekali saya berusaha memahamkan kepada masyarakat itu bahwasanya Islam itu mudah gitu loh, sangat-sangat mudah. Ad-dinu yusrun kata Rasulullah. Agama itu mudah. Walan yusadda hadzal dina illa ghalabahu. Tidak ada yang memperberat agama ini melainkan pasti akan terkalahkan. Contoh apa? Yes, cukup kita ini kembali kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Kembali kepada Al-Quran dan hadis. Selesai. Mau cari bab tayamum, mau belajar tayamum, ada hadisnya. Mau cari tentang wudu, ada hadisnya. Tentang masalah taharah, ada hadisnya. Sudah kita pelajari beberapa. Tentang hukum emas, ada hadisnya. Lah kenapa kok nggak nyari hadisnya gitu? Banyak di antara kita nggak mau cari dalilnya, pokoknya langsung berbuat. Setelah besar disalahkan, setelah disalahkan nggak mau lah gitu kan? Ini watak kita. Contoh seperti dalam masalah agama, ritual keagamaan, ya, seperti misalnya masalah ritual keagamaan yang terjadi sekarang. Sebenarnya kalau umat Islam sadar, ya, kalau umat Islam itu memahami, ya nggak sulit lah dakwah itu, nggak sulit. Apalagi yang sulit itu kan Rasulullah dan para sahabatnya, yang sulit itu masih mengenalkan Islam, ya, harus jihad, kemudian menyebarkan Islam kemana-mana. Lah ini Islam sampai ke Indonesia. Dan sekarang apalagi ada Android, ada Play Store, tinggal mau Quran digital, mau di apa gitu ya. Wah, sudah nggak sulit sebenarnya. Yang mempersulit kita ini siapa? Ya diri kita sendiri. Pemahaman yang berbeda-beda dalam masalah agama. Padahal apakah seharusnya berbeda-beda? Ya seharusnya tidak. Perbedaan dalam sudut pandang terhadap agama, perbedaan terhadap sudut pandang terhadap Al-Quran itu sebenarnya nggak boleh terjadi. Ya, kenapa? Rasulullah yang mengajarkan itu sudah komplit, diteruskan oleh para sahabat yang setia, ya, sampai Allah puji di dalam surah At-Taubah itu apa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini sudah ini. Para sahabat sudah diakui oleh Allah untuk jadi ikutan, dan mereka sudah mengajarkan semua agama ini. Tapi memang pada akhirnya para jamaah ja'as syaitanu, kemudian setan datang dan ikut dalam urusan mencampur yajtalat hul syaitanu fi umuriddin. Setan kemudian ikut campur dalam urusan agama. Nah, ini pun seandainya manusia umat Islam sadar bahwasanya campur tangan setan itu harus diwaspadai gitu loh. Islam itu mudah, cukup atiullah wa atiur rasul, selesai.
Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Kalau mau mencari wudhu, carilah hadisnya. Ya, masuk masjid, keluar masjid, kemudian di dalam masjid apa yang harus dilakukan? Cari hadisnya, ada semuanya. Ada semuanya para jamaah. Saya sendiri dikagetkan di awal-awal belajar sunnah para jamaah. Dulu ketika mondok itu selama bertahun-tahun gak pernah berbicara Quran hadis. Karena di pondok pesantren yang mana kita mondok dulu, yang namanya Quran hadis itu tetangga sebelah gitu loh. Itu dianggap tetangga sebelah gitu. Kita ini ya Quran iya, hadis iya, kitab kuning ya iyalah gitu. Ya, sampai mungkin Mas Win masih ingat ya, Pak Suryanto masih ingat ketika kita dakwah dulu, kita dakwah keliling itu para jamaah, mulai dari masjid pojokan ini, masjid apa pojokan ini? Masjid Mabruk sampai Masjid Ponsos sana. Ponsos itu mana ya? Yang banyak orang gilanya itu loh. Pas enak-enak ngaji mereka nyanyi. Tukaran mereka. Ya, wah itu. Jadi waktu itu sampai ada demo atau orang yang tidak menyukai kajian kita dengan mengatakan Quran hadis itu tak perlu gitu. Sekarang oleh para ulama sudah disaring dengan kitab kuning. Lah kitab kuning itu yang seperti apa? Ternyata saya ingat waktu di pesantren dulu, kitab itu kertasnya serba kuning. Lah sekarang ini semuanya serba komputer lah gitu. Terus bingung kita. Loh kitab kuning dengan komputer lebih hebat mana gitu. Kalau komputer itu klik sudah apa yang dicari sudah muncul itu. Ya ini kalau di kitab kuning itu kadang sampai robek ya, saking wah neng di biyen itu ya. Wallahi para jamaah. Nah ini. Dan Allah sudah memberikan kaidah ini ya, al-ta'atu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur atau tarkan lil mahdzur. Taat itu adalah sesuainya dengan kehendak, baik itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ini sejalan dengan apa firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-100. Allah berfirman apa? Surah Muhammad surah ke-47 ayat 33. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan jangan kalian rusak amal kalian. Dan jangan kalian rusak amal kalian kata Allah. Ya. Berarti dalam masalah beragama ini, kalau tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka rusaklah apa yang kita lakukan. Nah dari sini pula mudah sekali dalam beragama itu. Contoh apa? Ritual apa yang ada di Keputih ini? Ritual apa saja ya? Yasinan, tingkepan, apalagi? Yasinan, tingkepan, tahlilan, si Yasinan, Al-Baqarahan ada nggak sudah? Belum ada ya? Yasinan sudah ada, Al-Baqarahan belum ada, Ali Imranan nampaknya belum ada. Tapi hati-hati, siap-siap saja kalau ada nanti gimana caranya gitu supaya nggak jadi. Nah, segala ritual yang kita dapati dimanapun dan apapun motifnya, ya kita tinggal apakah ini berhubungan dengan atiullah wa atiur rasul. Kalau iya, sami'na wa ata'na. Kalau tidak, kita tinggalkan, bahkan berusahalah untuk ya, dimatikan. Kan begitu. Selesai masalah. Jadi ini mari kita sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Tinggal atiullah wa atiur rasul. Ya. Kemudian kasih keterangan bagaimana caranya. Nah, sekarang sampean kalau wudu selama ini, wudu untuk sholat, sudahkah sampean berusaha mencari bagaimana hadis tentang wudu ini? Dan bagaimana cara wudu menurut yang ada dalam hadis yang sahih? Sudahkah sampean mencari dalilnya tentang wudu yang sampean kerjakan misalnya? Ya seperti itu aja. Kita tunjukkan kepada masyarakat hal-hal yang seperti ini para jamaah. Ya intinya pemikiran-pemikiran semacam ini yang kita berikan kepada mereka. Agar apa? Ya untuk membongkar otak-otak yang selama ini jemu dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang begitu berkembang, yang ternyata ketika kita ukur dengan Quran dan Sunnah jauh sekali. Maka pandangan-pandangan semacam ini mari kita berikan kepada mereka, ajak mereka berpikir.
Ya. Yang sering, kalau saya sendiri sering mengatakan begini, kita hidup di dunia ini berapa kali? Ada kesempatan berapa kali? Ya, mesti mereka setuju bahwa di dunia ini kita hidup cuma sekali jalan. Ini pula para jamaah tentang kehidupan ini sebenarnya memancing kita untuk cerdas. Kita hidup di dunia ini sekali jalan saja. Lah kalau sekali jalan rusak gimana coba bayangkan? Kalau sekali jalan rusak. Nah, kita dalam masalah beragama, kita diberi kesempatan untuk beragama berapa kali? Sekali saja. Selama kapan? Selama di dunia. Oh nanti dikubur itu sudah nggak ada agama sudah. Dikubur nanti dan di akhirat nanti sudah nggak ada agama para jamaah. Yang ada apa? Jazaul a'mal, balasan amal. Soalnya sudah nggak ada lagi kita harus berdakwah, kita harus mengadakan sembakuan untuk ada lagi sudah. Tidak ada. Mulai dari masuk kubur itu sudah nggak ada agama lagi sudah. Yang ada balasan amal. Nah ini kita perintah beragama di dunia ini sekali jalan. Kalau sekali jalan ini salah, gimana coba? Nah ini pemikiran-pemikiran yang macam ini para jemaah, mari kita sebarkan. Kita ajak manusia berdialog dalam masalah ini. Kenapa? Ini urgent sekali gitu loh. Urgent bagi siapa? Bagi pribadi manusia, seorang manusia. Bagi kita, pribadi kita. Diri kita ini yang akan menjalaninya. Semua prosesi ya, perjalanan dunia akhirat ini siapa yang akan menjalani? Diri kita sendiri. Yang akan menjalani semua proses di hadapan Allah, diri kita sendiri. In khairan fa khairun, jika baik sekarang, settingannya baik, maka baik nanti di akhirat, di hadapan Allah. Wa in syarron fa syarrun. Dan jika jelek, maka bagaimana di hadapan Allah nanti? Di dunia saja jelek. Maka dikatakan wa in syarron fanadimu kullan nadami yauma la yanfa'uhumun nadamu. Dan jika jelek, wah pokoknya apa kata orang keputih lah misalnya. Ibadah kok apa kata orang keputih? Ada orang begini melo, ada orang begini melo. Kata orang apa? Sok norok bunte, norok bunte apa kata orang katanya. Allah pokoknya orang begini ya begitu. Allah yang penting beragama. Beragama kok Allah. Lah kalau lomba mencari duit, wah metenteng sampai mati-matian. Ya apa caranya ndang bisa dapat mobil gitu loh. Dapat rumah mewah gimana caranya? Itu kalau urusan dunia. Kalau urusan agama kok ternyata apa? Allah yang penting beragama. Jadi kalau jelek para jemaah, fanadimu, maka akan menyesal. Kullan nadami, dengan sejadi-jadinya. Yauma la yanfa'uhumun nadamu, pada hari di mana penyesalan tidak berguna sedikit pun. Waliyadzubillah, semoga kita termasuk yang diselamatkan para jamaah. Urusan akhirat penting sekali. Urusan akhirat beratnya dibanding dengan urusan ketika di dunia ribuan, ratusan ribu kali lipat. Kalau di dunia masalah apapun ada solusinya. Sakit kena pedang paling seminggu kering gitu. Lah kalau di akhirat nanti kalau sudah sakit, wa malidz zalimina min ansor, kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu ya. Tidak ada bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun. Kalau sudah zalim para jamaah, tidak ada penolong pun. Itu di akhirat nanti. Jadi kembali lagi kepada beragama itu mudah ya. Beragama itu mudah. Apa? Kemudahannya di mana? Kembali saja kepada sumbernya. Quran, sunnah kalau sekarang ya. Quran dan sunnah. Sudah kembali saja ke sana. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini menjadikan semangat ya bagi kita untuk lebih memperbaiki keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk bersaing ya dengan kehidupan yang sekarang ini, umat Islam harus bisa. Semoga kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.